saya ini abad kedua, abad ketiga nih. Ini rujukan masadir semua kitab, mulai dari jalur Sayyidina Hasan wal Husain sampai terakhir jalur Imam Ali Al-Muraidi. Ini di kitab ini rujukannya. Jadi bersambung. Jadi kitab 54 ini rujuknya ke sini, ya. Terus Tabaqatun Nasabin, kalau mau cari siapa nama orang-orang yang masyhur dalam jalur nasab, carilah kitab ini. Di sini banyak referensi tadi. Saya udah download referensi sampai nggak pernah tidur 2 bulan ini malam-malam. Ingat, saya membela Pak Alawi, wallahi awalnya saya membela Pak Alawi. Apa pula nih kiamat berani-beranikan nafiin nasab orang? Betul ini. Nah, kita saya pelajari, kita harus menikmat berkah beliau, saya dapat hidayah. Yang kedua, ini ada disebut kitab Ar-Rawdul Jali. Ar-Rawdul Jali itu tidak pernah mereferensikan dari mana dia mengisbat. Di sini tadi disebutkan wahada mutafaqun alaih. Sebentar, kasih waktu saya. Cari dulu, ya kan? Nah, di sini kita Al-Asili, ya. Al-Asili apa ketujuh ini, ya. Tidak juga menyebutkan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abad ketujuh sudah enggak. Ini saya sudah katakan, kalau ada ungkapan bahasa saya yang nggak pantas, jangan dimasukkan ke hati, itu gaya saya, ya. Lanjut. Nah, Al-Muhajir pun nggak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasabah yang primer, ya, yang lampau, yang kuno, manuskrip, ya. Justru yang mengistilahkan Al-Muhajir itu jalur Musa Al-Kazim, namanya Sayyid Mahmud. Itu digelar Al-Muhajir, dia hijrah dari Basrah ke Irak, Irak Basrah. Saya bisa lihat nanti di situ, ya. Nah, kalau lebih singkat dulu. Nah, yang saya nggak pakai dulu saja untuk membarakah, karena ada yang bilang itu palsu kan. Ini yang ketiga, kita pun Jatuh Talib, ya, juga tidak menuliskan Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Abad ya, abad 78. 8 lagi baik. Nah, terus Al-Fakhri, ya. Apa kelima enggak? Udah 2 apa kelima? Ya ada. Nah, rujukan semua kitab sumber itu 2. Ya, yang tadi ya. Pertama, kitab yang agak lebih tua sedikit daripada Tahdhibul Ansab, namanya Abnaul Imam. Ya. Abnaul Imam itu dituliskan ada Ubaidillah dengan nama Abdullah dan Ubaidillah. Cuman persoalannya, gitu loh. Persoalannya dalam kitab Abnaul Imam, penulisannya itu di Muqaddimah oleh muhakkik sudah menyatakan bahwa di akhir kali penulisan saya ada menambahkan sesuatu yang tidak ada di nasakh asalnya, ya, di nasakh asal apa di nisbah sebelumnya. Enggak, di asal kitabnya, naskah kitab asalnya saya tambahkan sesuai dengan yang saya dapatkan dari taklik. Berarti dia abad ke-9 atau ke-10, takliknya ada yang dimasyhur di abad itu. Seharusnya kalau taklik itu ditaklik, yang namanya taklik yang mantap nih. Ini diambil dalam kitab ini. Ini diambil dalam kitab ini. Ini semua kitab-kitab ketika ditaklik itu semua fil umdah, fil Tahdhibul Ansab, fil adab, fil adab gitu loh. Nah, itu baru layak. Nah, kitab yang paling rekomen ini Tahdhibul Ansab. Ini cuma satu anaknya. Satu saja anaknya, Sayyidina Abu Ja'far Muhammad, orang Bukhara. Ini paling tua. Sebelum yang lain ini, makanya saya bilang rujukan 2 ya. Abad keempat sama Abdul Imam tadi. Namun Abdul Imam sudah dirubah oleh muhakkik yang namanya Jamalul Lail. Gitu loh. Ada 3 muhakkik, yang terakhir 4, yaitu Jamalul Lail. Nah, sudah paham dulu? Nah, terakhir apa tadi? Asy-Syajaratul Mubarakah. Karya Fakhrul Razi. Banyak yang menafikan ini karena sentimen. Padahal banyak kitab-kitab taklik semua mereferensikan Asy-Syajaratul Mubarakah. Terus ada yang bilang, kitab-kitab ini yang menyatakan Ubaidillah Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, rupanya orang Syiah semua. Gitu katanya. Kafir. Kalau
itu menjadi patokan, ilmiah itu nggak pada mazhab. Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Abu Ja'far Ar-Razi. Kalau enggak kita nggak usah pakai kuno ini. Dalil kuno dari Imam Ja'far Ar-Razi ahli tafsir, dia diklaim sebagai Syiah Rafidhi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau sekedar orang aku menjalankan kebenaran, mencintai Ahlul Bait, dikatakan Rafidhi, maka aku Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Ya, terus Bukhari buang laut kitab Bukhari. Kitab Bukhari berapa banyak musnidnya? Ya, gurunya Imam Bukhari mengambil riwayat dari ulama Syiah. Bahkan hari ini orang-orang Syiah mengambil Sahih Bukhari untuk menjatuhkan paham sunni. Coba saya kasih bocoran. Orang Syiah tidak mengakui anaknya Sayyidina Rasulullah selain Sayyidah Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu bukan anaknya Rasulullah, tetapi anaknya suami pertama daripada Sayyidah Khadijah. Satu, ada yang berpendapat lain, anak angkat. Itu kurang lebih. Yang terakhir ini khusus Darul Hasani Al-Muntaqah. Ini khusus Darul Sanad Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Jalani muskil, tapi di sini ditarjih. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah paham, maka statement ulama ini dari zaman ke zaman butuh tarjih. Saya kasih contoh. Ashabul Wujuh. Berapa banyak pendapat Ashabul Wujuh? Kalau nggak ada al-tarjih Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, rungkat ibadah kita semua. Maka disebut al-tarjih. Hari ini kita kumpul untuk mentarjih, bukan untuk menyatakan yang lain-lain, untuk mentarjih. Cara mana kita mentarjih? Saya mohon maaf, saya ada sependapat dengan Kiai Mat, tetapi ada beberapa statement yang saya punya ijtihad ya. Artinya Mbak Alwi ini baik yang dari Waridul Faqih maupun yang dari Amul Faqih bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Enggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab asmatkan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab asmatkan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diyak Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsud Zahir. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari asmat. Kalau mereka asmatkan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah SAW. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini. Mungkin ada mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat ya, kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya ya, kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia ya, ikhwan. Nah, di antaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1 Abu Nu'man, 2 Ad-Dahab, 3 Ad-Dzib, kemudian 4 Al-Abbas, 5 Al-Idrus, 6 Al-Bahar, 7 Al-Baiti, 8 Al-Bah, 9 Al-Barahim, 10 Al-Barakat, 11 Al-Barum, 12 Al-Barakbah, 13 Al-Bata, 14 Al-Bustain, 15 Al-Ghaidi, kemudian 16 Al-Ghumri, 17 Al-Husn, 18 Al-Habshi, 19 Al-Haddad, 20 Al-Hadi, 21 Al-Hamadun, 22 Al-Hamid, 23 Al-Khindwan, 24 Al-Hiy, kemudian 25 Al-Jazira, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad ya, lain lagi Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Kirisha ya, 32 Al-Khamur, 33 Al-Khanaiman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khud, 36 Al-Madiki, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masila, 41 Al-Mashhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugabir, 45 Al-Muqdar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyah, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Gutban, 53 At-Taha, 54 Al-Wahd, 55 Al-Rakhilah, 56 Al-Rawsa,
57 Ar-Rudai, 58 Ar-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad ya. Karena ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B begitu. Jangan ntar As-Segaf protes ya. Ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang gitu. Jadi jangan protes dulu As-Segaf ya. Al-Habsyi juga karena hak ya kita taruh di hak ya. Baik, selanjutnya saudara ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Sarabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syamba, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syili, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun, 72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdah, 75 Basyeba. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba'umar, 78 Balghid, 79 Belfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda, ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahid, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhan, 89 bin Syihab. Syihab belakangan lagi yang ke 89 ya karena S kan belakangan. Nah kemudian 90 bin Yahya, bergandengan lah tuh bin Syihab bin Yahya ya. Abah Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fad'ah, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawilah. Maula Dawilah paling tua ini. Namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya, Pak. Ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafarak. Di Yaman udah nggak ada ya, Pak. Jangan-jangan ntar orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya. Nah sekarang yang berikutnya sudah, itu tadi dari Walidul Faqih yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih yang nomor 2, saudara. Nah dari Ammul Faqih setidaknya saudara yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ yang kita tulis ada 15. Itu 15 yang banyak di Indonesia bersebar ya, Pak. Nah totalnya mereka kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. Nomor 1 Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai D. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai D, Habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, ntar jangan dibilang Habaib Aidid, tuh turunan Aidid semua tuh. Kira-kira jelas ya.